Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Gerimis masih setia membasahi kota yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai metropolitan. Samar-samar terdengar suara lirih, namun sangat jelas di balik pintu kamar rumah keluarga Sastrowardoyo. Gadis berusia 20 tahun sedang terbaring tak berdaya di atas ranjang. Hanya mata dan gerakan bibir lemahnya yang berucap, "Nenek, sakit, sakit nek." Air matanya telah lama tumpah seiring dengan sakit yang ia rasakan. "Yang sabar ya Nduk, sebentar lagi kita berangkat." Suara wanita yang sedang duduk di samping gadis itu. Dengan tiada henti terus membelai kepala gadis yang terbaring di sampingnya, berharap dengan itu bisa membuat rasa sakit yang diderita cucu gadisnya sedikit reda. "Angel." Suara wanita itu terdengar pelan, namun sangat jelas, berwibawa dan anggun. "Iya mbah," saut gadis yang sedari tadi berdiri di ujung kamar dengan kepala menunduk. "Duk, tolong panggil Pak Priyatno, suruh kemari dengan cepat." Angel mengangguk membuka pintu kamar seraya menutupnya pelan. "Fani," gumam Angel sambil terus berjalan menuruni anak tangga. Dia harus segera menemui Pak Priyatno, abdi dalam di rumah keluarga Sastrowardoyo. Mata Angel menatap sosok yang berdiri tegap sedang berbincang-bincang memberi arahan kepada dua pria di depannya. "Mbah Pri," dipanggil Mbah. Suara Angel membuat pria tua di depannya menoleh lalu membungkuk. "Iya Mbak Angel," saut Pak Priyono dengan mengangguk pelan. "Mbak ada di kamar Fani," lanjut Angel. Dengan tergopoh Pak Priyatno memasuki rumah besar lalu menaiki tangga menuju pintu sebelah kiri tangga, tempat di mana suara lirih Fani berasal. Pak Priyatno segera mengetuk pintu pelan. "Ngapunten Ibu, ini saya Priyatno." Suara Pak Priyatno sopan. "Ayo cepat masuk Pri," saut Mbah Sasmita dari dalam. "Kondisi Fani semakin parah, harus cepat dibawa sebelum terlambat," ucap Mbah Sasmita ketika melihat Pak Priyatno yang baru saja memasuki kamar Fani. Pak Priyatno memandang iba Fani yang tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang. Erangan berat suara Fani membuat Pak Priyatno merasa seakan-akan sakit yang teramat sangat sedang menjalar di seluruh tubuh gadis belia itu. Gadis tak bersalah yang seharusnya menikmati masa-masa indah remajanya harus menanggung sakit karena ulah manusia yang sirik dan gelap mata hatinya. "Kamu sudah dapat info dari keluarga Pak Tholib di Jawa? Apa keponakannya jadi datang hari ini?" Suara Mbah Sasmita membuyarkan lamunan Pak Priyatno. "Sudah Bu, katanya sekalian nanti ke pasar besar, nanti langsung mampir ke rumah ini," jawab Pak Priyatno dengan penuh hormat. "Kelamaan. Cepat suruh Suli, cepat menjemput di pasar besar. Kita sudah kepepet, Fani harus cepat dibawa ke Sendang Kamulyan." "Iya Bu," saut Pak Priyatno. "Mbah, apa Fani tidak bisa diselamatkan?" tanya Angel yang baru saja memasuki kamar Fani. Matanya telah sembab, jiwanya ikut terguncang mengingat satu persatu keluarganya mati secara beruntun. Diawali dengan kematian ayahnya, lalu disusul mamanya. Sehari setelah kematian ayahnya, benar-benar di luar logika Angel. Lalu 3 hari kemudian disusul orang tua Fani yang meninggal secara bersamaan dengan bunuh diri. Ayah Fani adalah adik kandung Pak Effendi, ayah kandung Angel. "Yang sabar Nduk, malam ini kita berangkat ke Sendang Kamulyan." Mbah Sasmita menenangkan Fani. Mata Angel mengamati sekujur tubuh Fani yang membiru. Darah kental berbau amis terus-menerus keluar dari lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Dokter sudah angkat tangan.
Puluhan kali berpindah-pindah rumah sakit, bahkan penyakitnya pun tak dapat didiagnosa. Secanggih apapun peralatan dokter, sehebat itu pula penyakit di dalam tubuh Fanny tak dapat disembuhkan. "Fanny!" Pakik Angel, air matanya tak dapat dibendung lagi demi melihat adik sepupunya yang terus-menerus mengerang sakit. Kesakitan yang diderita selama 3 bulan ini. Mbak Sasmita berdiri lalu melangkah keluar kamar memanggil Mbak Wiwit, pembantu setianya. "Wit, siapkan yang mesti dibawa malam ini ke Jawa." Suara Mbak Sasmita yang pelan, tegas namun begitu berkarisma membuat Mbak Wiwit tak berani menatap matanya. Bahkan Angel dan Fanny cucu kandungnya pun tiap berbicara tak pernah menatap nenek mereka. "Iya Bu," jawab Mbak Wiwit yang langsung turun menyusuri tangga. Dia harus cepat menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa untuk bahan ritual, termasuk sesajen. Pukul 22:27, sebuah truk bermuatan cabai melaju cepat dan zigzag di tengah-tengah kepadatan kendaraan lain. Lampu sen kanan truk terus berkedip dengan cepat. Bunyi rem yang berdecit nyaring diselingi suara khas truk yang meramaikan jalanan kota metropolitan. "Kalau sampai terlambat bisa gagal dapat bonus nih, sial." Suara lantang pemuda di samping kiri kemudi truk membuyarkan kebisuan di antara mereka. Jalanan yang hanya berisikan suara knalpot yang saling bersautan di malam hari. Suara makian kekesalan supir yang sedari tadi matanya hanya fokus pada padatnya jalanan. "Dik, kamu jadi tinggal di sini, nggak ikut kembali ke Malang?" tanya Rizky yang duduk di sebelah supir. "Iya, aku ada janji dengan mantan bos pamanku, Riz," jawab Dika santai sambil mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Truk pun melaju cepat, menyisakan bau asap knalpot dan suara deru turbo yang semakin menjauh. Truk sudah memasuki pasar dan siap bongkar muatan. Omelan juragan yang memaki-maki Dika dan Rizky seakan menjadi seni dari sebuah kehidupan yang keras ini. "Gimana kalian ini? Harusnya jam 3 sudah bongkar. Jam segini baru datang, jadi busuk semua capeknya ini," sungut juragan Nadim. "Ban bocor sampai 5 kali Pak," saut Rizky dongkol. Dika," suara Rizky memanggil kawannya yang hanya disaut oleh Dika. "Minta uang makan sana sama bos." "Bos, duit makannya belum dikasih." Dika mulai berbicara dengan juragan Nadim. "Makan capek busuk sana, sudah datang telat, masih minta uang makan. Saya sudah rugi banyak, Dik," sungut juragan Nadim. "Maaf juragan, tadi banyak bocor sampai 5 kali." Dika memberi alasan. Tiba-tiba pundak Dika ditepuk dari belakang oleh seseorang. "Mas Dika, dari Malang kan?" tanya pria yang umurnya sudah kepala 3, yang bernama Suli. "Iya mas," jawab Dika masih terheran. "Mari mas, ibu sudah nungguin mas di rumah." Dika teringat janji akan menemui mantan juragan pamannya di kota ini. Setelah berpamitan pada Rizky dan juragan Nadim, mereka berdua berlalu dari keramaian pasar, meninggalkan Rizky yang memegangi perut karena kelaparan. Jantung Dika seperti berhenti berdetak saat turun dari mobil sedan milik keluarga Sastro Wardoyo. Ia kagum akan kecantikan gadis yang duduk di kursi depan rumah. "Mbak Angel, ini keponakan Pak Tolib dari Malang," kata Suli kepada Angel. Angel memandang Dika yang terbengong di samping mobil. Memandangnya seakan tak berkedip. Mas," suara Angel membuyarkan lamunan Dika. Meski Angel tampak risih oleh mata Dika yang menatapnya, Angel tetap berperilaku sopan kepada tamu neneknya. Iya mbak," suara Dika terbata. Tak dapat diungkap dengan kata-kata kecantikan gadis di depanku ini, Dika membatin. Dari semua gadis yang pernah dikenal Dika sebelumnya, Angel jauh lebih cantik. Alis hitamnya, bulu matanya yang lentik, matanya yang bulat dan lingkaran hitamnya, hidung mancungnya, bibirnya yang tipis. Ya Allah, indah sekali ciptaanmu, pikir Dika. "Mari mas, mbak sudah nunggu dari tadi."
Sekali lagi suara Angel membuyarkan lamunan Dika untuk kedua kalinya. Pintu rumah keluarga Sastrowardoyo sudah terbuka. Dika mengikuti Angel yang berjalan di depannya. Dek. Sekali lagi jantung Dika serasa berhenti. Dika baru sadar, hawa di rumah besar ini sangat berbeda dari rumah lain. Meski cahaya lampu sangat terang, tapi seakan-akan ada kabut hitam yang menutupi cahaya rumah besar nan megah ini. Cahaya lampu rumah besar keluarga Sastrowardoyo begitu terang, tapi terlihat redup bila dilihat dari dekat. Begitulah yang dirasakan Dika. Dia memaksa hatinya untuk tetap tenang, meski gelisah dan selalu was-was saat berjalan mengikuti gadis di depannya. Berbagai pertanyaan muncul dalam pikiran, membuat kepalanya semakin terasa berat. Ditambah bau dupa yang sejak tadi diciumnya. Kebanyakan rumah orang berbau parfum atau yang lainnya, tapi di rumah ini sangat aneh. Rumah besar, tapi hanya bau dupa yang bisa tercium. Pantas saja terkesan singgup, pikir Dika. Silakan masuk mas, Mbah sudah menunggu dari tadi, ucap Angel seraya membuka pintu kamar. Dika masuk disusul Angel di belakangnya. Le, kemarilah, dekat dengan nenek. Suara khas Mbah Sasmita pelan namun tetap memberi kesan tegas. Saat melihat Dika dan Angel, cucunya, memasuki kamar. Dika mendekat perlahan, bahkan kakinya sedikit dijinjit agar tak menimbulkan suara. Sebab dari awal memasuki kamar luas berwallpaper Hello Kitty ini, mata Dika sudah tertuju pada gadis yang terbaring tak bergerak di samping Mbah Sasmita. Apa kamu sudah tahu kenapa kamu di sini sekarang? Mbah Sasmita memulai pembicaraan bernada serius. Raut wajahnya mulai tegang. Memandang Dika yang berdiri hanya berjarak 2 langkah di depannya. Dika hanya menggeleng pelan, tanda tidak mengerti. Mbah Sasmita membuka selimut bergambar Hello Kitty yang menutupi badan Fanny. Mata Dika terbelalak, tak percaya ketika melihat tubuh kurus berwarna biru lebam, penuh nanah di bagian tertentu. Apalagi melihat darah kental yang terus mengalir dari hidung Fanny. Seakan dari dalam hidung gadis itu ada sumber darah yang mengalir tak ada habisnya. Mbak Sasmita segera menutup tubuh Fanny dengan selimut kembali. Tugasmu cukup menurut dan selesaikan secepatnya, ucap Mbak Sasmita sambil membelai kening Fanny. Dika berdiri, mematung, memandang tubuh Fanny yang terlelap. Apa ada pertanyaan? Tanya Angel yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Dika masih berdiri mematung, mulutnya seakan terkunci rapat. Bahkan bau anyir darah bercampur nanah yang berasal dari tubuh Fanny seakan tak mengganggu indera penciumannya. Dika menyandarkan punggungnya di tiang gazebo dengan kepulan asap rokok yang menemaninya. Masih terbayang di pikirannya kata-kata Angel yang masih tak bisa dimengerti olehnya. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Tanya Dika. Cukup menyelesaikan tugas pamanmu yang belum selesai, jawab Angel. Tugas apa sebenarnya? Almarhum Pak Tholib mempunyai hutang di keluarga ini, kata Angel. Jadi berapa hutang yang harus saya bayar agar cepat selesai? Dika mulai penasaran. Bukan dengan nominal uang kamu membayarnya, saut Angel cepat. Lalu, kata Dika semakin penasaran. Dengan nyawamu atau semua keluarga pamanmu saat ini. Karena Pak Tholib pamanmu berutang nyawa dan menggadaikan nyawanya demi harta secara tidak langsung. Karena anak Pak Tholib semua wanita, maka yang menanggungnya adalah kamu, keponakan laki-laki satu-satunya, jawab Angel. Tapi, stop. Angel memotong kata-kata Dika sebelum Dika menyelesaikan kalimatnya. Dian, umpah Dika kesal. Bagaimana mungkin pamannya tega menjual nyawanya atau nyawa seluruh keluarganya hanya demi harta? Batin Dika. Kopinya Dik, kalau dingin ndak enak nanti bisa kembung. Suara Mas Suli yang tahu-tahu berada di samping Dika. Gak nafsu mas, jawab Dika bersungut-sungut.
Kepikiran masalah apa toh, Dik? Kok sampai gelisah gitu? Tanya Mas Suli. Bingung, Mas. Sebenarnya aku ini harus ngelakuin apa? Kata Dika balik bertanya. Mas Suli memandang Dika, lalu matanya menerawang jauh ke atas rumah, tepat di mana saat ini Fani berada. Nanti juga kamu tahu sendiri, Dik. Jawab Mas Suli lalu berdiri dan beranjak pergi menuju garasi rumah Sastro Wardoyo. Bodoh, percuma saja. Orang-orang di sini sama seperti teka-teki silang. Tidak ada satupun yang waras, pikir Dika. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti stik drum yang saling diadu. Tapi bunyi ini terasa aneh, seperti seseorang memukulkan tulang di kesunyian. Suara pelan yang terkesan pilu dan menyayat hati itu terus berulang, membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. Suara itu berasal dari arah pojok pagar rumah yang melingkari kediaman Sastro Wardoyo. Mata Dika mengarah ke asal suara itu datang. Namun suara itu terus berpindah-pindah ketika pantat Dika mencarinya. Kadang di samping kiri, kadang di kanan, dan sekarang tepat di belakang Dika. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh persis di belakang Dika. Ketika ia berfokus mencari suara itu, kali ini Dika menahan untuk tidak segera menoleh ke belakang, di mana suara benda yang baru saja jatuh. Hawa panas yang sedari tadi dirasakannya tiba-tiba menjadi dingin. Tengkuknya terasa seperti ditiup oleh seseorang. Dika mengelus pelan belakang lehernya. Dengan rasa penasaran, ia berbalik. Astagfirullahalazim, teriak Dika seketika dengan refleksnya berjalan mundur 3 langkah. Di hadapannya kini hadir sosok pocong yang membuatnya tercekat kaku. Bagaimana tidak? Pocong itu berbeda dari kebanyakan pocong yang ada di film-film atau yang pernah Dika dengar dari teman-temannya. Pocong yang saat ini berada di hadapannya terbalik, kaki di atas sedangkan kepalanya di bawah dengan posisi miring ke kiri, seakan-akan lehernya patah tak mampu menopang tubuhnya. Berkali-kali Dika membaca surat An-Nas, bahkan sampai puluhan kali. Bukan berarti tak hafal surat lain, tapi lebih tepatnya yang dia hafal saat ini adalah surat An-Nas. Kedua tangan Dika gemetar tak karuan, kakinya terasa dicengkram dari bawah. Hanya mulutnya yang terus berdoa. Pocong itu pun akhirnya menghilang. Mari Mas Dika, mobilnya sudah siap. Suara Pak Priyatno yang tiba-tiba berada di samping Dika. Pak Priyatno merogoh saku samping baju bermotif batiknya, lalu mengulurkan kunci mobil pada Dika. Saya mau sholat dulu Pak, jawab Dika pelan. Keringat dingin membasahi wajah dan kaos hitamnya. Pak Priyatno hanya mengangguk sambil tersenyum penuh makna, lalu menunjukkan tempat di mana Dika bisa sholat. Dari jauh Pak Priyatno mengawasi Dika yang sedang mengambil air wudhu. Dalam benak Pak Priyatno berkata, apakah pemuda ini yang dimaksud Tholib bisa mengusir balak balung kukang atau kutukan tulang kukang di rumah ini? Gaya preman, masih ingat sholat, gumam Pak Priyatno sambil berlalu. Matanya mengawasi tempat di mana Dika melihat makhluk putih tadi. 3 pembantu wanita membopong Fani menuju sedan hitam di garasi. Semua perlengkapan ritual dan lainnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil tanpa ada yang terlupa. 2 mobil akan berangkat menuju Jawa Timur malam ini. Tinggal menunggu Dika yang sedang melaksanakan kewajiban pada Tuhannya. 2 mobil melaju pelan beriringan keluar dari pintu gerbang rumah keluarga Sastro Wardoyo. Semakin menjauh lalu menghilang di pertigaan menuju jalan besar. Gerimis masih enggan berlalu, menampakkan langit malam yang semakin dekat berselimut mendung. Memasuki gerbang tol, sedan yang dikemudikan Dika melaju pesat, meninggalkan Pajero hitam di belakangnya. Bagi melaju di area balap mobil, pedal gas semakin dalam diinjak, membuatnya semakin jauh jarak di antara kedua mobil, lalu menghilang dengan zigzag di antara bus-bus besar. Mata Angel terbelalak, kaget saat mengetahui angka digital yang muncul di speedometer sedan yang mereka kendarai.
175 km per jam. Hatinya mulai was-was. Jemari tangannya mencengkram erat tali pengaman yang melingkar di bahu kirinya. Kemanapun matanya memandang, yang terlihat hanya lampu di samping kiri dan kanan. Jalan tol yang naik turun dengan serbuan air hujan semakin membuat takut. Tanpa Angel sadari, air mata sudah meleleh keluar membasahi pipi. Sementara suara musik dangdut terus berputar di gawe Dika lewat handset yang menutupi kedua lubang telinga. "Boleh saya merokok?" tanya Dika lalu melepaskan handset di kedua telinganya. Angel menoleh ke pemuda gila di sampingnya. Sekali-kali melihat ke belakang tempat Fanny tertidur saat itu. "Terserah," jawab Angel ketus. Dika tersenyum, tangan kirinya segera mematikan AC mobil, lalu menurunkan sedikit kaca kiri kanan bagian samping mobil. "Apa kamu terbiasa bermain-main dengan nyawamu?" tanya Angel kemudian, ketika sejak tadi mereka berdua hanya saling diam membisu. Dika tak lantas menjawab pertanyaan Angel. Meski dia paham maksud gadis di sampingnya, dia kembali menghisap rokok di sela-sela jari tangan kanannya. "Aku hanya menikmati hidup," jawab Dika datar. Angel melengos, memandang ke samping kirinya. Baru saja mereka menyalip bus besar bertuliskan pariwisata milik usaha keluarganya. Yang ada di pikiran Dika saat ini hanyalah cepat menyelesaikan tugasnya, mengantar keluarga Sastro Wardoyo kemana mereka akan melakukan ritual penyembuhan cucunya. Entah sudah berapa kali sedan yang dikemudikannya keluar masuk gerbang tol. Angel membaca pesan di gawainya. Tak mempedulikan lagi rasa takut dengan kegilaan Dika yang mengemudi. Meski terkadang sedikit tegang karena tiba-tiba Dika membanting kemudi ke kanan atau ke kiri, mencari celah untuk menyalip kendaraan di depan. Bibir tipis Angel tersenyum kecil membaca pesan dari neneknya. "Mbak bilang mobil ini terlihat cocok denganmu. Setelah urusan ini selesai, kamu bisa pulang dan bawa mobil ini. Tentu masih ada uang dari keluarga kami untukmu." Angel menyampaikan isi pesan dari neneknya kepada Dika. Merasa malas untuk menjawab, Dika seakan tak peduli dengan kata-kata Angel. Baginya menjalani hidup normal lebih baik daripada terseret takdir yang saat ini harus dia jalani. "Boleh minta 1 batang?" tanya Angel mengambil sebatang rokok. Di atas dashboard, tanpa menunggu Dika memberi izin, Angel sudah memasukkan rokok di mulutnya. Mengetahui itu, Dika menyodorkan korek kepada Angel. "Aku tahu pasti banyak pertanyaan yang ingin Mas sampaikan," kata Angel setelah menyulut rokoknya. Dika hanya menggeleng tak berminat. Sesekali mata Dika melihat kaca spion tengah, mengamati Fanny yang tertidur dengan kaki ditekuk, lutut di atas. Sejauh perjalanan yang mereka lalui, Fanny tak bergerak, tubuhnya seakan mati, atau jiwanya sedang keluar dari raga. Seperti membawa mayat, pikir Dika. "Keluarga kami terkena balak balung kukang," kata Angel yang melihat Dika sedang memperhatikan Fanny di belakang. "Satu persatu keluarga kami mati secara aneh. Ayahku meninggal dengan penyakit yang sama diderita Fanny saat ini. Disusul ibuku sehari setelahnya." Angel mulai bercerita. Sebelum melanjutkan cerita, dia kembali menghisap rokoknya. "Lalu 3 minggu setelahnya, orang tua Fanny ditemukan gantung diri di kamar mereka. Sejak saat itu, Fanny tinggal bersama kami di rumah nenek. Tapi di rumah nenek saat ini pun bencana besar kembali datang." Mata Angel kembali basah saat melihat Fanny sebelum melanjutkan kata-katanya. "Bencana?" tanya Dika sambil menoleh kaget. "Iya, bencana. Apa Mas pikir semua keluarga kami meninggal karena takdir?" tanya Angel sambil menyeka air matanya. "Dalam dunia bisnis apapun akan dilakukan untuk menghentikan rivalnya, termasuk melenyapkan nyawa rival mereka." Angel mulai melanjutkan ceritanya. Sementara Dika hanya fokus pada garis putih yang putus nyambung di depan. Tapi suasana hatinya ikut larut dalam emosi cerita Angel. Hatinya ikut perih antara prihatin atau kasihan. "Tulang kukang yang disebar di rumah kami menjadikan tanah di rumah kami menjadi kutukan.
dengan sedikit perjanjian dan rapalan yang dilakukan orang berilmu kejawen atau dukun, maka yang mendiami rumah itu tidak akan pernah damai. Gangguan dari hal-hal di luar nalar manusia begitu banyak. Pertengkaran di dalam keluarga dan lain-lain. Mungkin Mas tak akan pernah paham dengan apa yang saat ini kami hadapi. Seakan-akan kematian selalu membayangi di mana kami berada. Angel mulai memeringkan kepalanya ke samping kiri. Jemari tangannya mencari tuas agar sandaran joknya sedikit doyong ke belakang. Mas tahu siapa yang menanam tulang kukang di rumah kami? Tanya Angel ketika posisi punggungnya sudah nyaman. Dika hanya menggeleng tak mengerti. Pamanmu, Pak Tholib, yang menanam tulang terkutuk itu di rumah kami. Lanjut Angel tanpa semangat. Apa? Teriak Dika kaget, lalu menginjak pedal rem dengan kuat. Seketika bunyi rem berdecit menimbulkan gesekan ban dan aspal yang mengakibatkan garis hitam memanjang sepanjang 3 meter. Beruntung posisi sedan yang dikemudikannya berada di sisi kiri jalur. Suara tubuh Fani jatuh ke sela-sela jok tengah akibat rem mendadak. Angel menoleh ke belakang lalu berteriak, "Fani!" Angel langsung keluar lalu membuka pintu belakang sedan. Dengan segera masuk memeluk tubuh kurus Fani. Bau anyir darah yang keluar dari borok Fani tak ia pedulikan. Dika merasa bersalah, kemudian keluar lalu membantu mengangkat tubuh Fani kembali ke jok lagi. Angel geram, tapi mulutnya tak sampai hati untuk mengutuk Dika dengan kata cacian. Karena permintaan Angel sendiri agar Fani ditidurkan di jok belakang. Permintaan maaf berkali-kali Dika lontarkan, hanya dibalas anggukan Angel. Mereka memulai kebisuan lagi. Sebenarnya bukan salah Pak Tholib sepenuhnya. Suara serak pelan Fani mengagetkan Angel dan Dika bersamaan. Pak Tholib dipaksa oleh keluarga Haryo dan Satrio, Mbak Yu. Suara Fani terdengar dipaksakan. "Dari mana kamu tahu semua ini, Van?" Tanya Angel lirih. Pak Tholib yang bercerita, Mbak. Pak Tholib juga meminta maaf dan menunjukkan di mana letak tulang kukang itu ditanam. Lalu matanya terpejam kembali, menyisakan hembusan nafas pelan Fani. Sedan hitam mereka masih melaju kencang di jalan bebas hambatan. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, mendung telah berlalu. Jarum jam di tangan Dika berada di angka 3:50 sore. Dika memperlambat laju sedan lalu berhenti di salah satu warteg, memberi kode kepada Angel untuk turun istirahat. Dika memesan nasi campur favoritnya, berbeda dengan Angel yang bingung harus memesan apa. Ujung-ujungnya Angel hanya memesan segelas es teh manis. "Makan, Mbak, jangan terlalu difikirkan, 1 jam lagi kita sampai di Sendang, Kamulian," kata Dika sambil mulai mengunyah makanan. "Nggak lapar," saut Angel. Berkali-kali mata Angel menoleh keluar, di mana sedan hitam mereka terparkir. Rasa khawatirnya mulai menjalar ketika melihat sedan itu sedikit bergerak. "Mesin mobil mati kan?" tanya Angel yang langsung menoleh ke arah Dika. "Lah, ini kuncinya," jawab Dika menunjuk kunci mobil, sambil terus mengunyah nasi campur di piringnya. Sepasang mata mengawasi mereka dari dalam warung. "Masa mbaknya mau kemana?" tanya penjaga warung yang mulai penasaran ketika melihat sorot mata Angel ketakutan. "Sepertinya kalian bukan berasal dari daerah sini ya?" lanjut penjaga warung. "Aku orang Panjen, Pak," jawab Dika cepat. "Kalau mbak ini dari Jakarta mau nyari obat di Sendang, Kamulian," lanjut Dika sembari menunjuk Angel. "Walah, sudah dekat. Di pertigaan nanti kalian belok kanan, dari situ 12 km lagi sampai," kata penjaga warung dengan muka sumringah. Memang Sendang Kamulian yang terletak di pantai Ngliep, Malang, Jawa Timur, terkenal dengan sumber mata airnya. Di hari-hari tertentu akan banyak peziarah yang datang, entah sekedar mencari syarat dengan mandi di sana atau ritual untuk hal-hal lainnya. Apalagi rumor bahwa Sendang Kamulian dulunya adalah tempat mandi dan bertapanya Dewi Nawang Wulan.
keturunan ke-11 dari kerajaan Mataram kuno. "Berapa, Pak?" Dika bertanya harga satu piring nasi campur dan 2 es teh yang dipesannya sambil mengelus-elus perutnya. 55.000, Mas, jawab penjaga warung ragu. "Gila, tidak umum, kenapa mahal sekali?" kata Dika kesal karena dia hanya memesan satu piring nasi campur dan 2 gelas es teh. Biasanya hanya 20.000 paling mahal. Angel menyodorkan uang 100 ribuan pada penjual, lalu memandang sinis Dika. Perjalanan dilanjutkan. Sedan mereka sudah berbelok ke kanan di pertigaan. Dari sini tinggal lurus, maka mereka akan sampai di tempat tujuan. Di sisi kiri jalan, terlihat portal karcis yang sudah tidak dijaga, menandakan tujuan mereka sudah tidak jauh. Keadaan semakin gelap menjelang sore hari. Jalan menurun dan berkelok-kelok, memaksa Dika menginjak pedal rem. Mata Dika melirik kaca spion kanan, seakan tak percaya akan apa yang dilihatnya saat ini. Roda bagian belakang mobil meninggalkan garis merah yang memanjang seukuran roda. Merasa ada yang aneh, Dika menghentikan mobil lalu turun dengan tergesa. Saat Dika memeriksa roda bagian belakang mobil, garis merah darah itu sudah hilang, seakan tak pernah terjadi. Dia mengucek matanya berkali-kali. Dalam ingatannya, jelas sekali dia melihat darah yang keluar dari roda belakangnya. Merasa aneh dengan apa yang dilihat barusan, cepat-cepat Dika memasuki mobil dan melanjutkan perjalanannya. Di turunan dan tikungan yang tajam ke kanan, mereka sudah melihat gapura bertuliskan, "Selamat datang di Sendang Kamulian." Mobil semakin pelan karena jalan terjal, menurun dan hanya bisa dilewati satu mobil saja. Dika memarkirkan sedannya di depan pendapa Sendang. Nafasnya sudah tak beraturan, matanya memandang ke segala penjuru. Yang bisa dilihatnya hanya pepohonan besar di pekatnya malam. Sepi, tak ada satupun penghuni di sini. Bahkan sejak tadi tak nampak juru kunci di tempat ini. Pukul 2 dini hari, Pajero hitam milik keluarga Sastro Wardoyo sudah memasuki area Sendang Kamulian. Sorot lampunya membangunkan Dika yang terlelap di jok depan. Tanpa berlama-lama, Mbah Sasmita keluar, menyuruh Mbak Wiwit dan Pak Priyatno membopong Fani menuju pendopo di bagian sumber air. Ritual penyembuhan mulai dilakukan, kembang 7 rupa dan lainnya. Bahkan seekor ayam cemani sudah dipersiapkan. Tubuh Fani mulai dimandikan dengan air sumber. Mbah Sasmita terlihat begitu telaten. Gayung demi gayung dialirkan ke tubuh Fani, dengan mulutnya terus berkomat kamit. Sementara Pak Priyatno duduk bersila di tempat persembahan. Di depannya sebilah belati sudah dipersiapkan untuk memotong ayam cemani yang mereka bawa. Semerbak harum duba dan kemenyan dengan asap yang terus membumbung ke atas. Pak Priyatno mulai menyembelih ayam hitam itu, dibantu Mas Suli. Darah yang keluar dari leher ayam mengucur deras ke bawah. Mas Suli sudah menyiapkan mangkok untuk menampung darah ayam hitam ini. Sementara Dika terlihat gusar. Dari tadi dia merubah posisi duduknya. Mas Suli membangunkan Dika yang mulai tertidur. "Dik, Dik, bangun, sudah selesai." "Sudah, Thomas." Saud Dika menguap lalu mengucek 2 bola matanya. Mbak Wiwit mulai sibuk membersihkan sisa-sisa ritual mereka. "Dik, loh, anak ini kok malah tidur lagi? Kamu dipanggil ibu di pendopo sebelah," kata Mas Suli sambil menarik Dika yang nampak mengantuk berat. Dika berjalan menyusuri anak tangga, lalu melewati sumber. Di sana ada pendopo berdiameter 4x4. Heran, seakan takjub, tak percaya saat Dika berpapasan dengan Angel yang menuntun Fani di sebelahnya. Entah ritual apa yang mereka lakukan. Yang jelas waktu Fani baru sampai di sini tadi, dia hanya bisa dibopong. Tapi sekarang gadis kurus itu sudah bisa berjalan, meski pandangannya kosong. Dika duduk persis di depan Mbah Sasmita. Mbah Sasmita mulai menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya, termasuk alasannya saat ini Dika berada di sini.
Fani harus diasingkan terlebih dahulu. Itu yang diucapkan Mbah Sasmita waktu mereka berbicara empat mata di pendopo Sendang Kamu Lihat. Saat ini Dika harus menemani Fani dan Mbak Wiwit. Secara tidak langsung artinya Dika tidak diperbolehkan meninggalkan Pantai Ngliyep selama 3 minggu. Mata Dika memandang sebuah gunung di tengah laut yang terletak di sisi barat Pantai Ngliyep. Entah siapa yang pertama kali menamainya menjadi Gunung Kombang. Sepersekian detik Dika memandang rombongan keluarga Sastrowardoyo yang mengantarkan Fani melewati jembatan kayu yang panjang. Tujuan mereka adalah rumah di atas gunung itu. Fani akan menempatinya selama kurang lebih 3 minggu. Dika bergidik ngeri. Tentang rumah yang mereka tuju saat ini bukanlah rumah sembarangan. Meski Dika tak pernah sekalipun melihat secara langsung rumah itu, tapi rumor kebanyakan orang bilang kalau itu rumah persinggahan Ratu Laut Selatan. Matahari pagi sudah menyingsing. 4 orang sedang berjalan beriringan melewati jembatan kayu yang menghubungkan Gunung Kombang dan bibir Pantai Ngliyep. Dika tengah tertidur pulas di kursi depan warung milik penduduk setempat. Tangan halus Mbah Sasmita membelai pelan kepala Dika. Mbah Sasmita melarang Mas Suli ketika Mas Suli berniat membangunkan Dika. Seketika Dika terbangun, matanya masih berat, menandakan bahwa dia masih mengantuk. Dipandanginya satu persatu dari 4 orang di depannya. Angel menyerahkan tas ransel yang berisi semua baju Fani. Ingat Yole, pesan Mbah. Mbah Sasmita mulai berbicara dengan nada khasnya. Dika hanya mengangguk pelan. Kusut masam mukanya akibat kelelahan, membuatnya ingin melanjutkan tidur. Pajero yang dikemudikan Mas Suli sudah berlalu, sementara Dika berjalan memasuki sedan, ingin segera tidur. Baru sebentar matanya terpejam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat mobil yang ditumpangi rombongan Mbah Sasmita mengalami kecelakaan tunggal, mengakibatkan semua penumpangnya tewas mengenaskan. Dika tersentak kaget dari mimpinya. Pandangannya tertuju pada jalan yang dilewati Mbah Sasmita dengan mobilnya. Terlambat, Dika berusaha payah mengejar mobil yang ditumpangi Mbah Sasmita dengan maksud ingin memperingatkan bahwa di depan mereka sedang ada bahaya yang mengancam nyawa. Tanpa terasa 5 hari telah berlalu, begitupun dengan Dika. Kesehariannya hanya mengantarkan makanan dan air untuk Fani dan Mbak Wiwit. Segelas kopi di pagi hari menemani pikirannya. Jauh melayang memikirkan nasib keluarga Sastrowardoyo dan tentu nasib dirinya sendiri yang malang. Kata-kata terakhir dari Mbah Sasmita masih terngiang di pikirannya. Bagaimana wanita parubaya itu tahu tentang silsilah keluarga, bahkan tentang hari, bulan, dan tahun kelahirannya, tak luput dari tebakan Mbah Sasmita. Pesan terakhir Mbah Sasmita hanya membuat dadanya semakin terasa sesak. Bagaimana mungkin dirinya yang bukan siapa-siapa ini terseret dalam masalah keluarga terhormat seperti keluarga Sastrowardoyo? Kalau Mbah tidak kembali ke sini, kamu harus siap menikah dengan Fani. Setelah sembuhnya Fani dan keluar dari pengasingannya, Dika teringat akan kata-kata Mbah Sasmita malam itu di pendopo Sendang Kamu Lihat. Hanya dengan cara itu, keturunan keluarga Sastrowardoyo bisa terselamatkan. Karena mencari pemuda berkelahiran Minggu Pon terlalu lama, dan Dika lahir pada hari itu. Kamu lahir Minggu Pon kan, Le? Mulut Dika terasa terkunci rapat-rapat, hanya anggukan yang bisa Dika lakukan saat itu. Bahkan saat Mbah Sasmita terkesan memaksanya menikahi Fani, Dika hanya menganggukkan kepala. Kemelut di pikirannya semakin membuat beban hidupnya serasa bertambah. Waktu kabar kejadian tragedi mengenaskan, mobil yang ditumpangi 4 orang mengalami laka lantas di tol. Serasa tak masuk akal, padahal 5 hari lalu mereka masih terlihat baik-baik saja. Memang manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan pulalah yang menentukan apa yang terbaik bagi hambanya. Kopinya, Dek. Ngelamun saja, kemasukan setan nanti kamu. Suara Mak Eju membuyarkan lamunan Dika. Dika menarik nafas panjang lalu menghembuskan dengan cepat.
Ini juga sudah kesambet, Mak, jawab Dika. Tak butuh waktu lama bagi Dika untuk akrab dengan penduduk sekitar. Memang sifat dasar Dika yang mudah bergaul, ditambah lagi keseharian Dika sebagai supir truk. Mak Jum menawari Dika untuk tinggal di rumahnya. Meski ditolak halus oleh Dika, Mak Jum tetap meminjami Dika selimut untuk tidur malam. Berita laka lantas pagi ini di acara berita Pagi TV membuat Dika enggan bergeser dari duduknya. Apa yang akan dia katakan pada Fani dan Mbak Wiwit nanti? Bagaimana reaksi mereka saat mengetahui meninggalnya Mbak Sasmita, Pak Pri, Mas Suli, dan tentu saja Angel? Meski perkenalan Dika dengan Angel begitu cepat, tapi perasaannya pada Angel tak bisa dibohonginya. Atas kekaguman Dika pada kecantikan Angel, tangan Dika menopang dagunya sambil memainkan kopi yang Mak Jum sediakan, yang sejak Dika bangun tidur sampai saat ini belum juga diminumnya. Alarm di gawainya berbunyi, pertanda Dika harus cepat-cepat mengantar makanan ke tempat Fani dan Mbak Wiwit. Aduh, mati aku, umpan Dika segera berdiri. Ada apa, Dik? Tanya Mak Jum heran melihat tingkah Dika. Lupa, Mak, aku harus nganterin minuman sama sarapan di atas sana, jawab Dika kebingungan. Kok repot, bungkuskan saja di sini, beres, Nak, jawab Mak Jum menanggapi tingkah Dika. Dika mulai menyusuri jembatan kayu penghubung menuju pulau yang disebut Gunung Kombang dengan menenteng 2 botol air mineral besar serta tas plastik berisi 2 bungkus sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Setengah berlari Dika menaiki anak tangga, menyusuri jalan menuju rumah semi permanen yang menghadap ke arah laut. Maaf, Mbak, telat, saya belum sempat belanja. Terpaksa saya bungkuskan dari warung Mak Jum, kata Dika sambil ngos-ngosan. Ya wes, ndak apa-apa, Dik, jawab Mbak Wiwit sambil mengambil tas plastik dan botol air mineral dari Dika. Kamu ndak mau mampir dulu, Dik, sekalian lihat Mbak Fani, tanya Mbak Wiwit yang melihat Dika sudah berbalik, siap menuruni anak tangga. Enggak wes, Mbak, aku tunggu di warung Mak Jum saja, jawab Dika. Sebentar, jangan turun dulu, jangan turun dulu. Mbak Wiwit menahan Dika agar tidak lekas turun. Dika sudah gusar dengan aroma dupa yang semerbak, sejak tadi mengganggu indera penciumannya. Ambil ini, belanjain semua yang ada di daftar itu. Nanti malam kamu anterin ke sini, kata Mbak Wiwit seraya memberikan tas kecil beserta daftar belanjaan. Malam menjelang, Dika menaiki tangga menuju rumah bagian atas di pulau. Sesekali dia berhenti karena tangannya pegal membawa barang-barang belanjaan yang dipesan Mbak Wiwit. Mulutnya mulai menggerutu kesal. Mbak Wiwit sudah menunggu Dika. Cahaya lampu senter yang ditaruh di mulut Dika sudah terlihat dari atas. Ngapain senter ditaruh di mulut, Dik? Tanya Mbak Wiwit ketika Dika sudah di depannya. Nafas Dika masih ngos-ngosan menaiki anak tangga dengan barang bawaan di kiri kanannya. Mau ditaruh di mana lagi, Mbak? Tangan kiri kanan sibuk bawa barang sebanyak ini, ujar Dika. Mbak Wiwit hanya tersenyum. Kamu jangan buru-buru turun dulu, tolong temani Mbak Fani, dia ada di larungan sekarang, kata Mbak Wiwit. Sekarang, Mbak? Tanya Dika bingung. Lah iya, masa malam minggu besok? Jawab Mbak Wiwit sambil mulai memasukkan belanjaan yang Dika bawa dari bawah dengan penuh perjuangan. Mbak Faninya sama siapa di sana, Mbak? Tanya Dika lagi, mencegah Mbak Wiwit yang mulai masuk rumah. Gendruwo, ya sendirian lah, Dik, bocah tampan. Gak lucu, Mbak, sungut Dika. Bayangan pocong terbalik di rumah keluarga Sastro Wardoyo saja masih belum hilang. Sampai sekarang, mau ditambah gendruwo segala. Dika mulai menuruni anak tangga, menyusuri jalan setapak berplesterkan semen, lalu berbelok ke kiri menuju tempat yang disebut larungan, atau tempat di mana orang membuang sesaji atau hajat. Dika memainkan senternya ke segala penjuru arah. Ketika sampai di tempat larungan, tempat itu persis di samping tebing pulau, dengan hanya berdinding tembok setinggi lutut orang dewasa. Dari pinggir tembok sudah bisa dilihat garangnya ombak lautan, bahkan suara ombak yang menerjang karang. Hamparan batu karang di bawah sangat jelas terlihat, apalagi saat air laut surut.
Beda lagi ceritanya saat air laut sedang pasang, maka yang terlihat hanya ombak besar setinggi 2 meter. Dika menghampiri Fanny yang duduk di samping perapian. Matanya takjub melihat perubahan Fanny. Badannya sudah tak sekurus ketika pertama kali bertemu. Sekarang lebih berisi dan terlihat sehat. Bau nanah dan darah sudah berganti dengan bau parfum khas perempuan kekinian. Terlihat lestung di kedua pipi Fanny yang tersenyum ketika melihat Dika berjalan mendekatinya. Meski samar dan hanya diterangi cahaya bulan dan taburan bintang di langit, senyuman Fanny seakan terasa tiada beban. Fanny bangkit berdiri menyambut Dika. "Maaf, sudah banyak merepotkan, Mas," kata Fanny sambil tersenyum manis ketika Dika sudah berdiri di dekatnya. Dika hanya diam. Kalau kemarin Fanny yang berdarah-darah, maka saat ini Dika yang harus berdarah-darah, meski darah hanya keluar dari hidungnya. "Cantik," lirih Dika tanpa sadar saat melihat Fanny dari dekat. "Apa, Mas?" tanya Fanny mencoba memperjelas apa yang diucapkan Dika tadi. "Ah, enggak kok," kata Dika menepis karena malu. "Nenek saya tentu sudah banyak bercerita tentang apa yang kami hadapi," kata Fanny kemudian. "Mereka sudah pergi menyusul orang tuaku ya," lanjut Fanny. Suaranya begitu dalam seakan menahan beban kepedihan yang saat ini ia hadapi dengan sendirian. Dika sedikit kaget dengan kata-kata Fanny barusan. Apakah sebenarnya Fanny sudah tahu kalau keluarganya sudah berpulang kepada Sang Pencipta? "Saya juga bingung harus mulai dari mana, Mbak. Yang saya tahu semua begitu rumit dan terlalu cepat, sehingga saya sendiri tak mengerti dengan apa yang saat ini terjadi. Yang saya tahu kita sebagai makhluk ciptaannya sudah punya takdir masing-masing. Cepat atau lambat kita juga akan menyusul mereka," kata Dika yang mulai kehabisan kata-kata. "Aku sebenarnya sangat sedih. Sendiri nenek terlalu lama menderita untuk orang seusianya. Sementara Mbak Angel mungkin ini jalan Tuhan yang lebih sayang padanya. Seandainya dia hidup, seumur hidupnya akan sengsara, menanggung beban yang teramat berat oleh permusuhan di dunia bisnis yang sudah dimulai di keluarga Sastrowardoyo." Perkataan Fanny hanya membuat Dika semakin merasa bersalah. Seandainya saat itu Dika bisa memperingatkan mereka, mungkin kejadian naas itu tak akan terjadi dan Fanny tak akan sendirian saat ini. Terasa tak adil bagi Dika jika harus melihat gadis seusianya Fanny harus kehilangan seluruh anggota keluarganya, menyisakan dirinya seorang. Meski Fanny terlihat sedang berdamai dengan takdirnya, bagaimanapun dia hanya seorang gadis yang usianya baru menginjak 20 tahunan. "Mas Dika sendiri bagaimana kesehariannya di sini?" tanya Fanny dengan wajah tersenyum melihat Dika yang duduk di sampingnya. "Ya biasa aja, Mbak. Saya tidur kalau malam, pagi cuci muka. Syukur-syukur bisa cuci mata sambil melihat para gadis yang berwisata di sekitar sini," jawab Dika sambil tertawa. "Mas Dika mau nemenin minum kopi sebentar?" tanya Fanny dengan penuh harap. "Boleh, tapi saya kalau ngopi di warung bawah sana, di warung Mak Jum." "Gak usah terlalu formal, Mas, pakai aku kamu saja," kata Fanny lalu berdiri. Dua insan berbeda jenis itu berjalan menyusuri jembatan kayu menuju warung Mak Jum. Mak Jum menyodorkan 2 gelas kopi kepada Dika dan Fanny. Mak Jum menatap heran pada Fanny. Kulit kuning langsatnya beserta senyuman Fanny terlihat sangat menawan. "Cantik sekali, jadi Dika naik turun itu demi kamu," kata Mak Jum yang sudah tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Iya, Mbok," jawab Fanny tersenyum, membuat lesung pipinya semakin terlihat manis sambil meniup gelas yang berisi kopi di tangannya. "Duh, beneran cantik. Terus sebenarnya kamu siapanya, Dika?" tanya Mak Jum yang semakin penasaran. "Mak," ucap Dika sedikit malu, memberi kode agar Mak Jum berhenti bertanya yang aneh-aneh. "Saya calon istrinya Mas Dika, Mak," jawab Fanny mantap. Seketika Mak Jum terbelalak kaget, lalu melemparkan pandangan dari memandang Dika lalu menoleh ke arah Fanny. Begitu terus, sampai Dika merasa kesal dengan kelakuan Mak Jum. "Dik, kamu apakan anak orang? Kok mau sama kamu?" tanya Mak Jum
Sudah tua jangan kepo, Mak. Dika mulai bersungut-sungut. Mak tidak mau tahu, yang penting undangan pernikahan kalian harus sampai sini, kata Mak Jum sambil tertawa, diikuti Fani yang mulai ikutan tertawa. Hanya Dika yang nampak malu-malu. Malam semakin larut, Dika mengantar Fani menuju tempatnya beristirahat. Ketika Fani mulai menggosok kedua lengannya, karena angin malam yang mulai kencang membuatnya kedinginan. Sebagai laki-laki, Dika memang kurang peka, tapi beda cerita saat ini. Dika nampak mencopot jaket, lalu memakaikan pada Fani. Terima kasih, Mas, kata Fani pelan sambil tersenyum, yang hanya dibalas anggukan pelan Dika. Yang tadi bilang cantik waktu di larungan juga, terima kasih. Lanjut Fani lalu berjalan sedikit cepat mendahului Dika, sementara Dika malu-malu sambil menggosok tengkuknya. Malam semakin larut saja, hanya suara deburan ombak yang terdengar. Sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Dika mulai terusik dengan suara itu. Siapa yang bermain alat musik Jawa zaman dulu? Pikirnya. Semakin lama semakin jelas suara gamelan, dengan sesekali diiringi suara gong. Mata Dika mulai mencari sumber suara gamelan itu berasal. Matanya tertuju ke arah langit di arah selatan. Cahaya hijau berkelap-kelip yang semakin lama semakin mendekat. Berkali-kali Dika mengucek matanya, semakin jelas pula cahaya itu. Lama-kelamaan berubah menjadi kereta kencana yang ditarik oleh 6 ekor kuda. Apalagi saat ringkikan salah satu kuda begitu nyaring, semuanya begitu jelas dengan apa yang Dika lihat. Ringkikan kuda malam itu begitu nyaring, pelan tapi pasti, sayup-sayup suara alunan gamelan masih berbunyi. Siapa yang sedang melakukan pernikahan di malam hari begini? Pikir Dika. Kereta kuda dari arah selatan itu berhenti cepat di samping pulau kecil. Dari arah belakang terlihat begitu banyak orang berbaris dengan setengah berlari, mirip orang yang sedang melaksanakan konvoi 17 Agustus. Suasana begitu hening, angin yang tadinya sangat kencang diiringi dentuman suara ombak yang menabrak karang tiada henti. Menjadi sangat sunyi ketika kedatangan rombongan keraton itu datang. Seakan bisa menebak siapa sebenarnya yang menaiki kereta kencana beserta puluhan orang yang mengikutinya. Nyali Dika semakin menciut, otot dan tulangnya seakan melemas. Keringat deras mengucur dari pori-pori di tubuhnya. Hanya irama nafasnya yang mulai memburu. Tampak sosok wanita berjalan pelan ke arah Dika. Mata Dika tak berkedip menatap sosok wanita yang terus berjalan ke arahnya. Mahkota di atas kepala dengan roncean bermacam-macam bunga nampak jelas dengan balutan selendang berwarna hijau yang dikenakannya. Sosok itu nampak menggendong bayi di dekapannya. Semerbak bau wangi bunga melati mengeringi setiap langkahnya. Dika benar-benar merasakan lemas, seakan dipaksa untuk pasrah. Seluruh badan Dika bergetar, lalu ia terduduk bersilah di tanah. Banyak orang datang kepadaku, bermacam-macam keinginan. Mereka minta padaku harta, tahta, dan banyak lainnya. Bahkan mereka rela menggadaikan nyawa dan keluarga mereka. Sifat asli manusia yang tamak, rakus, sombong, dan tidak pernah merasa puas. Mata Dika menatap tanah di depannya. Tubuh Dika bergetar tak karuan. Ucapan wanita ayu yang kini ada di hadapannya begitu dalam dan menyesakkan dada. Dika hanya bisa pasrah dalam keadaannya sekarang. Alam akan baik jika manusia merawatnya. Namun alam bisa murka jika kalian, para manusia, merusak dan bertindak di luar batas ketentuan yang telah berlaku. Kalian lupa jika di bumi ini bukan hanya kalian, bangsa manusia yang menempati. Lagi-lagi suara wanita di depannya mampu membuat Dika menangis pilu. Aku sudah tahu apa yang akan datang menimpa keluarga putri angkatku sejak dulu. Namun aku juga tidak bisa merubah takdir Tuhan. Dika semakin yakin siapa wanita ayu yang di depannya kini. Aku titipkan anak angkatku kepadamu. Jaga dia seperti kamu menjaga dirimu sendiri.
Bantu dia menghadapi masalahnya saat dia membutuhkan dirimu. Kelak jika kamu sudah tidak sanggup lagi menjaganya, kembalikan padaku. Dan jangan sekali-kali kau sakiti. Hanya kebisuan dan kepasrahan yang bisa Dika lakukan. Otaknya bekerja keras untuk mencerna kata-kata wanita ayu di depannya. Apa kamu sudah siap menerima amanat dan titipanku, nak? Angkat kepalamu jika kamu bersedia. Lanjut wanita di depannya dengan penuh wibawa dan anggun. Tubuh Dika tak bergerak. Perasaan dalam dadanya terasa meledak-ledak. Jiwanya bergetar tak menentu. Tanpa sadar Dika mendongakkan kepala memandang bayi di gendongan wanita ayu itu. Lalu setengah sadar Dika menganggukkan kepala. Wanita ayu di depan Dika menyerahkan bayi yang digendongnya ke pangkuan Dika. Anak angkatku yang nantinya akan menuntunmu menghilangkan balak di keluarga Sastrowardoyo, ucap sang ratu sebelum berlalu menghilang di tengah-tengah ombak. Sinar mentari pagi menyilaukan mata, membuat Dika terbangun dari tidurnya. Dengan badan masih lemas dan baju basah oleh keringat, Dika terbengong akan mimpi yang dialaminya semalam, bahkan terasa begitu nyata untuk sebuah mimpi. "Mak," ucap Dika tanpa semangat, melihat Mak Jum sedang menyapu halaman depan warung. "Tumben baru bangun," jawab Mak Jum yang melihat Dika sudah duduk di depan warung dengan selimut yang masih melilitnya. "Apa di sini banyak dedemitnya yo, Mak?" Lanjut Dika semakin merapatkan lilitan selimutnya. Mak Jum tersenyum mendengar pertanyaan Dika. Tanpa menjawab, Mak Jum tetap sibuk dengan sapu lidi di tangannya. "Sudah sana buruan mandi biar kelihatan seger. Biar nggak kelihatan kayak itu yang biasa gelantungan," kata Mak Jum sambil menepuk pundak Dika. Dika tak mengacuhkan perkataan Mak Jum, bahkan enggan untuk bercanda. Alarm di gawainya sudah berbunyi dari tadi, tapi bergerak pun rasanya Dika malas. Akhirnya Mak Jum terpaksa memaksa Dika untuk cepat mandi, lalu mengantarkan sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Dengan langkah gontai mirip orang mabuk, kakinya dipaksa menyusuri jalan setapak yang biasa dia lalui selama ini. "Tumben, lesu Mas, habis begadang semalam," suara gadis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dika tahu siapa pemilik suara itu, meski hanya tadi malam mereka mengobrol. "Mbak Fani sudah nunggu sarapan ya?" kata Dika. Wajah yang tadinya kusut masam sekarang terlihat cerah ketika melihat senyum manis Fani di pagi hari. "Aku perhatiin dari tadi Mas Dika lesu, ada masalah kah?" tanya Fani yang memang dari tadi memperhatikan Dika. Dari atas pulau kalau melihat ke arah utara, maka akan nampak warung penduduk yang berjejer. "Enggak Mbak, kurang tidur aja kok," jawab Dika memberi alasan. "Sudah, nggak usah dipikirkan, semua bakalan selesai besok," kata Fani lalu mengambil botol air mineral yang Dika bawa. "Besok?" tanya Dika yang masih menampak bingung. Fani membalas dengan anggukan cepat, sembari meminum air dalam botol. "Jadi kapan Mas Dika mau ngenalin aku sama calon mertua?" kata Fani enteng. Dika tampak kaget bercampur kebingungan. Fani tersenyum melihat tingkah Dika yang tampak kebingungan, lalu berjalan diikuti Dika di belakangnya. Siapa juga yang gak mau punya istri cantik, batin Dika yang berjalan di belakang Fani. "Besok malam adalah hari terakhir kita di sini. Aku harap Mas Dika tak keberatan dengan keputusanku dan Mbak Sasmita," Fani berkata sambil tangannya sibuk memainkan dedaunan di sela-sela perjalanan mereka menuju rumah persinggahan. "Aku tak keberatan dengan itu. Yang aku pikirkan malah sebaliknya. Aku takut aku keberatan, takut aku tak bahagia bersamamu nanti, atau takut karena aku berbeda dari gadis lain." Belum sempat Dika menyelesaikan ucapannya, Fani sudah menyelah dengan menekan kecemasan Dika. Kali ini Dika hanya menundukkan kepala. "Mungkin Mas lupa kalau dulu kita pernah bertemu," lanjut Fani dengan senyuman tipisnya. "Kapan?" tanya Dika penasaran. 16 tahun yang lalu," jawab Fani enteng. "Hah? Bagaimana bisa?" kata Dika tak percaya.
Intinya, aku sudah memilihmu sejak hari di mana kita bertemu pertama kali. Jawab Fanny lalu memasuki rumah. Dek, jantung Dika serasa berhenti. Pandangannya tertuju pada lukisan besar di dalam rumah di sela jendela dengan payung yang menghias di kanan kirinya. Sekilas lukisan itu sangat mirip dengan wajah wanita ayu dalam mimpinya. Angin terasa berhenti kembali seperti yang Dika alami semalam. Dari arah belakangnya, sepasang suami istri sedang bercandaria sambil menuntun anak perempuan umuran 3 tahunan menaiki tangga. Mereka berjalan melewatinya, seakan Dika tak pernah ada di sana. Dika masih memperhatikan keluarga kecil yang sedang berbincang. Lalu sang ayah memasuki salah satu bangunan yang mirip tempat ritual. Sedangkan sang ibu terlihat menasehati bocah perempuan itu sebelum menyusul sang suami. Anak perempuan itu bermain sendirian, entah apa yang membuatnya penasaran. Kaki kecilnya berjalan ke arah tepi jurang. Tangannya berusaha meraih sesuatu yang tersangkut di bawah dahan pohon yang tumbuh di bawah jurang. Tangannya terus berusaha menggapai sesuatu yang dia lihat. Sedangkan Dika hanya berdiri, mematung, menyaksikannya seperti dalam film. Suara keras Dika seperti tak terdengar saat menyaksikan gadis kecil itu jatuh ke dalam jurang yang langsung mengarah ke laut. Meski di tangannya berhasil meraih selendang berwarna merah, tapi kini tubuhnya terjun ke bawah, lalu hilang di lautan dengan selendang di genggaman tangan kecilnya. Dari bawah muncul sosok yang sama dalam mimpi Dika, terbang ke atas, menggendong gadis kecil yang jatuh dari tebing. Kedua orang tua anak kecil itu nampak bersujud di depan wanita ayu yang mengenakan pakaian hijau ala kerajaan di depan matanya. Sang wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan nampak berbicara kepada orang tua anak kecil di depannya. Entah apa yang dibicarakan mereka saat itu. Pendengaran Dika serasa tuli, samar-samar yang didengarnya hanya, mulai saat ini aku mengangkat anak kalian menjadi anak angkatku, ujar wanita ayu itu lalu menghilang kembali di lautan setelah menyerahkan anak kecil di gendongannya kepada ibu dari anak itu. Mas Dika kok ngelamun? Tanya Fanny yang mengetahui Dika sedang berdiri di depan rumah persinggahan. Seketika dia sadar dengan apa yang baru saja dialaminya. Matanya memandang Fanny lekat-lekat dari ujung kaki sampai kepala. Terjawab sudah apa yang selama ini menjadi kegelisahannya. Rupanya kecantikan yang terpancar di wajah Fanny berasal dari 1/4 kecantikan yang dimiliki wanita ayu yang datang dalam mimpi bawah sadarnya. Mata Dika tertuju pada selendang merah yang melingkar di leher Fanny. Selendang ini pemberian ibuku, ujar Fanny saat menyadari mata Dika terus mengamati selendang yang dikenakannya. Aku sudah selesai beres-beres. Setelah akad nikah nanti kita antar Mbak Wiwi pulang. Katanya Mbak Wiwi mau naik kereta saja. Lanjut Fanny seraya menenteng tas punggung, bersiap menuruni pulau menuju mobil. Setelah pamitan pada Mak Jum dan penduduk sekitar, sedan hitam yang dikemudikan Dika menyusuri jalan setapak penuh kerikil putih. Mak Jum menangis melepas kepergian mereka, berharap waktu dapat mempertemukan mereka kembali suatu saat nanti. Pernikahan Dika dan Fanny dilakukan dengan sederhana, hanya bubur merah dan nasi kuning. Karena waktu yang mepet dan mereka harus cepat kembali ke Jakarta untuk mencabut balak balung kukang yang ditanam di rumah keluarga Sastrowardoyo saat ini. Setelah mengantarkan Mbak Wiwit ke stasiun kota, Fanny dan Dika langsung menuju kota Jakarta. Selepas maghrib, Dika sudah bersiap dengan cangkul dan kantong plastik besar di tangannya. Fanny menunjukkan di mana letak semua tulang kukang itu ditanam. Kedua pasangan yang sudah menjadi suami istri itu nampak sibuk. Fanny menyirami air dari jerigen 5 literan di sekitar tempat tulang kukang yang ditanam. Dari jauh dua pasang mata sedang mengawasi mereka. Sepertinya kita gagal menghabisi seluruh keturunan Sastrowardoyo, umpat pria tua dengan wajah kesalnya.
Puntung rokok yang di tangannya dilempar ke bawah lalu diinjaknya kuat, seakan melampiaskan seluruh kekesalannya. Keturunan terakhir mereka sudah menikah dengan pemuda berkelahiran Minggu Pon, seperti dalam perjanjian. Jawab wanita di samping lelaki yang memakai jaket kulit panjang menyerupai jubah. Lalu apa rencanamu setelah ini? Kata lelaki tua yang bernama Satrio itu. Kita belum bisa menyentuh keturunan terakhir mereka, kecuali kita lenyapkan suaminya. Jawab Rike dengan senyum licik. Kita harus cepat sebelum balung kukang yang kita tanam balik menyerang kita. Lanjutnya. Suara jeritan dari kejauhan tiada hentinya saat Dika mulai menggali lubang demi lubang untuk menggali balung kukang di rumah Sastrowardoyo. Apa kalian masih belum puas? Sudah mengambil semua kebahagiaan dan keluargaku. Suara Fani yang tiba-tiba sudah berada di balik Satrio dan Rike. Bajingan! Teriak Satrio, pria tua dengan kumis tipis berkepala plontos itu saat tahu Fani di belakangnya. Keluarga Sastrowardoyo yang memulai semua pertengkaran ini. Lanjut Satrio. Bukan keluargaku, tapi sifat iri kalian. Jawab Fani cepat. Sepertinya aku harus mengotori tanganku sendiri untuk melenyapkanmu. Satrio mencoba mengambil sesuatu dari dalam saku jaketnya. Tapi sebelum sempat mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket, tubuhnya seakan tertahan diam, tak bergerak, layaknya patung. Apa sampean lupa bahwa keluarga Sastrowardoyo mempunyai ilmu panutani getih? Kata Fani dengan senyum menyeringai di bibirnya. Mata Satrio terbelalak, wajah bengisnya berubah menjadi ekspresi ketakutan teramat sangat. Tak kalah badannya sama sekali tak bisa digerakkan. Sebagai manusia, aku tak berhak mengambil nyawamu. Tetapi kamu telah memaksaku melakukan hal yang tak pernah kuinginkan. Lanjut Fani, mulutnya terlihat bergumam, merapalkan sesuatu. Darah akan keluar dari mata, hidung, telinga, mulut, dan pori-porimu, kata Fani sambil menunjuk mata Satrio. Lalu terus menunjuk letak di mana darah akan keluar dari tubuh pria pelontos itu. Mulut Satrio terkunci rapat, matanya terlihat melotot seakan meminta belas kasihan dari Fani. Darah mulai keluar dari mata Satrio, lalu hidung dan seterusnya. Tak berapa lama tubuh Satrio ambruk ke tanah dengan darah yang semakin banyak menggenang. Sementara Rike sudah kabur. Ia sadar Fani yang saat ini bukan lagi gadis yang dulu bisa diancamnya. Sorot mata Fani yang menyiratkan kebencian membuat Rike, ibu satu anak itu lari. Gawainya bergetar, panggilan masuk dari putrinya, Luna. Dengan perasaan masih ketakutan, Rike mencoba meraih gawainya sebelum ia sadar mobil yang dikendarainya sudah melaju oleng. Mobilnya menabrak bagian belakang truk yang terparkir di sisi jalan. Wanita itu tewas seketika, tubuhnya hancur terhimpit kemudi mobil. Fani terlihat berbincang dengan seorang gadis di depan gerbang rumah Sastrowardoyo. Aku baru saja membunuh ibuku, ucap gadis yang saat ini berdiri di depan Fani. Fani hanya tersenyum sinis seakan tak peduli dengan kata-katanya. Dari awal, aku tak pernah berniat memusuhi keluarga kalian, tapi mereka memaksaku. Lanjutnya, aku tak ingin membalas masalah ini lagi, jawab Fani yang sudah melangkah memasuki gerbang. Apa yang istimewa dari pemuda biasa di dalam sana, sehingga kau menolak lamaran keluarga keraton? Tanya gadis itu sebelum Fani melangkah pergi. Mendengar pertanyaan itu, Fani menghentikan langkah, menoleh. Mendengar pertanyaan itu, Fani berhenti lalu menoleh. Luna, apa kamu benar-benar yakin dengan pertanyaanmu tadi? Pemuda yang aku pilih sebagai suami saat ini adalah keturunan ketujuh dari keluarga Hasan Mubarak, ucap Fani lalu melangkah masuk dan menutup gerbang. Luna menatap Fani yang berlalu menjauh. Senyuman di bibirnya terlihat menyeringai. Sebelum dia juga berlalu, telinganya masih sempat mendengar cerita terakhir dari dalam rumah Sastrowardoyo.
Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu. Setelah semua ini usai, tak akan lagi ada yang berani menyentuh kebahagiaanmu. Ucap Luna lirih sambil berjalan pelan menuju mobilnya. Cerita selesai sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.